Untuk kesekian kali, wacana koalisi besar kembali muncul pasca silaturahmi sejumlah parpol koalisi yang digagas PAN. Lantas seberapa besar potensi hingga strategi apa agar terbentuknya koalisi besar yang kerap diwacanakan Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih Pak Burhan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung saja nih, apa yang Anda cermati dari pertemuan yang digelar siang tadi Pak Burhan? Pertama, pertemuan minggu siang ini itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian satu ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker yang secara tidak langsung bisa menjadi rival tanda kutip ya buat Presiden Jokowi yaitu Ibu Mega juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real ketua kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi. Nah, kalau Anda melihatnya nantinya akan ada deal-deal tertentukah atau ada strategi khususkah agar koalisi besar yang memang diinginkan oleh 5 parpol ini bisa terbentuk? Kan kita sebelumnya begini Cynthia, ada 3 tokoh politik yang potensial menjadi kingmaker. Satu adalah Presiden Jokowi, Ya. 2 adalah Ibu Mega, karena Ibu Mega memegang PDI Perjuangan yang bisa mencapreskan sekaligus mencawapreskan pasangan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena boarding pass-nya cukup. Kemudian yang ketiga adalah Surya Paloh. Hmm. Surya Paloh sudah punya mainan koalisi sendiri namanya Koalisi Perubahan Ya. bersama Demokrat dan PKS. PDI Perjuangan belum menentukan pilihan. Nah, sementara ada 5 partai pendukung pemerintah yang relatif kendalinya itu secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi, yaitu Koalisi Kebangkitan Raya antara PKB dan Gerindra dan Koalisi Indonesia Bersatu. Nah, kalau misalnya 2 koalisi terakhir ini bisa dipersatukan oleh Presiden Jokowi, maka posisi tawar Presiden Jokowi menjadi besar. Oke. Itulah makna yang saya baca dari pertemuan minggu siang di PAN ini. Mhm. Sampai bahkan Pak Zul akan diajak sama Jokowi gitu ya Pak? Apakah sebegitu besarnya pengaruh dari endorsement seorang Jokowi? Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret Ya. 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo tanggal 7 November 2022. Jadi setelah endorsement terbuka kepada Prabowo Subianto, Prabowo mengalami kenaikan. Ya. Namun ada yang bertanya, bagaimana dengan endorsement Pak Jokowi kepada Ganjar? Jangan lupa ada perbedaan endorsement antara kepada Ganjar dan kepada Pak Prabowo. Kepada Ganjar, endorsement Pak Jokowi itu diberikan dengan bahasa high context, Oke. dengan bahasa tinggi. Misalnya, pilihlah rambut putih. Itu semua publik nggak bisa langsung membaca apa makna dari rambut putih. Ya. Tapi kepada Pak Prabowo itu memakai low konteks. Misalnya dia menyebut Pak Prabowo adalah penerus Pak Jokowi. Kemudian menyebut pula Presiden Jokowi 2024 jatah Pak Prabowo sebanyak 5 kali. Dan ditenteng ke sana kemari Pak Ya. Prabowo. Nah, Baik. jadi efeknya lebih kelihatan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa Pak Jokowi tidak mengendorse Ganjar secara lebih terbuka? Baik, kita tahan dulu soal itu. Saya akan menyampaikan juga ini Pak Burhan, dalam pertemuan tersebut kan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini juga menyatakan telah mengundang Ketua Umum PD Perjuangan dan juga Ketua Umum Partai Nasdem dalam acara silaturahmi siang tadi. Namun Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh berada di luar negeri. Kita simak pernyataannya. Sekali lagi ya, yang mengundang ini adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan. Ketua Umum ini memang forumnya Ketua Umum, Nasdem dan PD Perjuangan sedang keluar negeri. Ya. Diundang. Ya diundang lagi keluar negeri. Oke.
sudah diundang ternyata Pak Burhan, tapi kebetulan ada di luar negeri kabarnya. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang acaranya dibuat kebetulan saat keduanya tidak ada di dalam negeri, atau memang tidak berkesempatan untuk hadir? Tidak ada kebetulan dalam politik ya. Jadi saya membacanya, pertama memang Pak Surya Paloh sudah menjadi bagian dari koalisi yang tidak dianggap bagian dari pemerintah. Nah, saya teruskan lagi ya. Jadi kenapa Pak Jokowi itu tidak mengendorse Ganjar secara terbuka? Kembali ke rumus awal tadi. Dimanapun Ganjar Pranowo itu mereknya adalah PD Perjuangan. Dan Ibu Mega berkali-kali mengatakan kepada publik, bahkan kepada Pak Jokowi secara langsung, dalam acara HUT PD Perjuangan ke-50, urusan pencapresan itu hak prerogatif Ibu Mega. Betul. Jadi kalau misalnya Ibu Mega, kalau misalnya Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar Pranowo secara langsung, itu ada komplikasinya dengan posisi Ganjar sebagai kader PD Perjuangan. Nah, karenanya Pak Jokowi lebih leluasa untuk mendukung Pak Prabowo atau tokoh lain yang tidak diudung. Dengan metode pemikiran Anda ini, apakah nantinya akan menjadi kubu-kubu yang begitu besar, begitu banyak? Nah, setidaknya memang ada 3, ya hitungan saya 3 poros. Tetapi kalau misalnya PDI Perjuangan bisa bergabung, bisa bertemu kepentingannya dengan poros istana, yaitu poros Pak Jokowi, kemungkinan besar ya cuma ada 2. Tetapi per hari ini ada 3 poros yang saya baca. Masih ada poros Pak Prabowo Subianto yang mungkin akan diusung oleh partai-partai pendukung pemerintahan, bukan hanya Gerindra dan PKB. Kemudian poros Ganjar Pranowo itu dengan asumsi PDI Perjuangan tetap maju sendiri, gitu ya. Kemudian terakhir adalah poros Anies Baswedan yang diusung oleh koalisi yang dipertemukan atau diinisiasi oleh Surya Paloh. Baik, Pak Burhan, singkat saja untuk melihat ke 2024 seberapa besar kompetitifnya nanti? Nah, per hari ini memang masih kompetitif ya, karena per hari ini kalau kita baca survei tidak ada calon yang unggul, gitu ya, secara dominan. Ganjar Pranowo meskipun unggul perolehannya di kisaran 36%, belum lagi insiden gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia sangat mungkin punya efek negatif kepada Ganjar Pranowo. Jadi masih sangat kompetitif ya peta menuju 2024. Masih sangat kompetitif dan juga masih sangat cair, sepertinya akan seperti itu. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.